Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salawati wa tammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Seperti biasa, mari kita awali pengajian online kita dengan sholawat tibbil qulub, dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat proses kesembuhan orang-orang yang sakit, memperkuat imunitas atau ketahanan tubuh orang-orang yang masih sembuh, sehingga semakin cepat wabah ini bisa berlalu dan kita menjadi lebih pulih dan lebih baik lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Mubadalah yang saya hormati, kita telah berlalu beberapa hari dari puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan spiritualitas kita, kepekaan sosial kita untuk terus menjadi orang yang bertakwa, berbuat baik dan membahagiakan sesama. Kali ini kita akan sampai pada episode yang ke-10, yaitu tentang metode interpretasi teks dari qiraah mubadalah. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk sedikit menjelaskan latar belakang bagaimana interpretasi itu terjadi dalam tradisi klasik Islam. Saya kira kita sama-sama tahu bahwa tradisi kita itu penuh dengan karya-karya besar para ulama. Dalam konteks tafsir misalnya, kita memiliki banyak sekali kitab-kitab tafsir yang berjilid-jilid. Apalagi fikih, apalagi tasawuf, apalagi hadis dengan seluruh pemaknaannya. Kita memiliki ribuan karya. Ini menunjukkan bahwa teks yang awalnya Quran, misalnya cuma Quran, lalu ditambah dengan hadis sekalipun, itu awalnya terbatas dalam arti ada jumlah tertentu, lalu kemudian membesar, menjadi banyak, menjadi berbuku-buku dan berjilid-jilid. Itu adalah merupakan upaya ulama dan dalam setiap generasi memaknai teks yang terbatas itu. Teks-teks yang terbatas itu dimaknai karena tuntutan realitas yang terus-menerus berubah, banyak, beragam, bahkan kompleks dari sana-sini yang tidak mudah sedemikian rupa begitu saja dikaitkan dengan teks Quran maupun hadis. Perlu kerja-kerja intelektual, perlu kerja-kerja interpretasi. Kita tahu di berbagai kitab, misalnya baik dalam kitab Imam Ghazali Al-Munqidh min ad-Dhalal maupun kitab Asy-Syahrastani Al-Milal wan Nihal, disebutkan bahwa ijtihad itu adalah merupakan keniscayaan. Imam Syafi'i juga ketika bicara tentang qiyas dalam kitabnya Ar-Risalah juga sama, mengatakan bahwa ijtihad adalah keniscayaan. Mengapa keniscayaan? Mengapa keharusan? Karena persoalan kita banyak sekali, masyarakat kita banyak sekali, problem kita banyak sekali. Dan itu hanya mungkin dijawab ketika kita melakukan ijtihad atau interpretasi terhadap
Quran maupun sunnah. Jadi ketika ada orang mengatakan mari balik kepada Quran, mari balik kepada hadis, maka sesungguhnya ia sedang mengajak kita untuk mari menginterpretasikan, mari kita menafsirkan. Tidak ada orang yang mampu secara langsung memastikan bahwa maksud yang ada dalam Al-Quran adalah betul-betul seperti maksud yang disebutkan, disampaikan oleh para ulama. Karena kita semua tidak ada yang bertemu Allah langsung untuk memastikan apa makna dari ayat itu. Begitupun tidak bertemu dengan Rasulullah untuk memastikan makna yang pasti dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Semua orang berusaha, karena itu namanya ijtihad, adalah usaha. Baik melalui pendekatan bahasa, kamus, maupun pendekatan-pendekatan lain. Misalnya adalah periwayatan, mendengar pendapat-pendapat ulama sebelumnya, mulai dari sahabat, tabi'in, dan lain-lain. Apapun itu, tetap saja adalah pendekatan dalam mencari makna. Jadi, ijtihad dalam konteks interpretasi di dunia klasik Islam itu ada dua hal. Yang pertama adalah ijtihad memaknai teks, sama ijtihad menerapkan makna itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi istinbatul ahkam sama tatbikul ahkam kalau dalam konteks fikih. Dalam konteks interpretasi atau tafsir adalah menemukan makna dari teks yang menjadi rujukan. Kenapa harus selalu temukan makna itu padahal ulama sebelumnya sudah menemukan? Karena problem kehidupan yang terus membesar, persoalan yang terus muncul, lahir dalam bentuk-bentuk yang begitu kompleks dan banyak sekali, bahkan tidak pernah berhenti. Sementara teksnya berhenti, wahyunya berhenti, Nabi sudah wafat dan hadisnya sudah selesai. Nah, karena itu kita tahu kerja-kerja interpretasi, kerja-kerja ijtihad akan selalu terjadi kapanpun, dimanapun. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan, sekalipun dia mengatakan kita harus berhenti pada mazhab tertentu, pada imam tertentu, tidak perlu ijtihad. Sesungguhnya dia juga, kalau boleh jujur, adalah melakukan ijtihad atau melakukan pembatasan, juga merupakan bagian dari ijtihad itu sendiri. Karena itu dalam konteks pencarian makna, misalnya kita akan menemukan berbagai metode dalam tradisi klasik di sana. Yang paling sederhana adalah metode misalnya menemukan, sederhana dalam arti dibandingkan dengan metode yang berikutnya muncul, misalnya adalah qiyas, menganalogikan kasus yang belum muncul ketika teks turun, artinya kasus-kasus yang baru, dengan kasus yang sudah diputuskan oleh teks. Jadi teks yang awalnya hanya berbicara tentang sesuatu pada konteks tertentu, lalu ditarik untuk kasus-kasus lain yang baru muncul pada generasi-generasi berikutnya, sehingga memiliki etika, makna, dan elat serta hukum yang sama. Nah, inilah metode bagaimana membaca, mengaitkan teks yang awalnya untuk konteks tertentu, lalu kemudian membesar untuk konteks-konteks yang lain, untuk kasus-kasus yang lain. Belum lagi kalau kita membacanya dengan pendekatan-pendekatan seperti maslahah mursalah, mencari kemaslahatan yang lebih besar, istihsan, mencari kebaikan dalam kasus tersebut, maupun maqasidus syariah, yang intinya adalah bahwa bagaimana mengkorelasikan antara kasus-kasus yang begitu besar, sedemikian kompleks itu, dengan teks yang sudah selesai turun atau terbatas. Makna-makna dari teks terus digali, terus dicari, terus dimunculkan, dilahirkan oleh para ulama untuk memastikan bahwa seluruh kehidupan ini sesuai dengan gagasan besar, dengan misi besar, dengan ajaran utama dari Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
Karena itu lalu teks akan membesar maknanya, akan mencakup hampir semua bidang. Cuma pencakupannya tentu saja akan berbeda-beda dari satu metodologi kepada metodologi yang lain. Tetapi semangatnya adalah bahwa semua persoalan harus tercakup di dalam ajaran Islam, di dalam teks-teks Islam. Nah, semangat inilah yang kemudian melahirkan berbagai karya-karya akademik terkait dengan interpretasi teks-teks rujukan Quran maupun hadis. Nah, ini latar belakang yang secara umum akan mengantar kita kepada sejauh mana teks itu menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan. Sejauh mana teks itu mencakup isu-isu relasi antara laki-laki dan perempuan. Sejauh mana teks-teks itu yang bisa jadi dipahami oleh generasi sebelumnya hanya untuk laki-laki. Tetapi ketika konteks sekarang kita tahu bahwa kerjasama lebih diperlukan, sementara teks-teks tentang kerjasama juga telah ditegaskan dalam Al-Quran, bagaimana kita memaknainya? Nah, itu secara umum bagaimana latar belakang dari tradisi klasik yang kemudian kita ambil inspirasinya untuk kerja-kerja mubadalah atau kerja-kerja bagaimana sebuah teks itu akan mencakup laki-laki dan perempuan yang sementara atau dulunya belum banyak dibicarakan, belum banyak diungkap karena bisa jadi karena faktor sosial tertentu atau cara pandang tertentu. Kalau kita lihat misalnya adalah dalam semangat usul fikih itu kentara sekali bagaimana kita memastikan usul fikih menjadi metode untuk memastikan Quran dan hadis itu tidak bertabrakan satu sama lain, tidak bertentangan satu sama lain. Nah, gagasannya tentu berbeda-beda. Ada yang menggunakan pendekatan am khos, pendekatan mutlak muqayyad, atau pendekatan muhkam mutasyabih, atau pendekatan tematik kalau sekarang, di mana semua ayat dan hadis dirumuskan dalam sebuah tema tertentu dan dicari mana yang prinsip, mana yang parsial, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, gagasan mubadalah adalah belajar dari inti dasar tradisi klasik Islam, di mana dalam membaca Quran harus dibaca secara utuh, dicari gagasan utamanya, dicari prinsip utamanya, dicari, kalau konteks yang lebih sederhana seperti yang saya bilang, dicari elat hukumnya, etika dasarnya. Nah, itu yang secara umum. Tetapi tentu saja kita akan bisa lebih dalam lagi ketika kita membaca kajian-kajian dalam usul fikih terkait dengan dalalat al-alfadz, atau sejauh mana indikasi-indikasi kata atau kalimat. Bagaimana sebuah kata, sebuah kalimat mengindikasikan makna. Usul fikih sangat kaya berbicara tentang hal ini. Apa kata atau kalimat yang mengindikasikan hal tertentu? Kita tahu ada makna hakiki yang asli, makna majazi yang metafor, bahkan ada makna syar'i, makna yang sudah disepakati oleh ulama syara', ada makna lughawi, makna yang disepakati oleh ulama bahasa. Lalu ada makna urfi juga, makna yang disepakati oleh komunitas. Jadi ayat Al-Quran misalnya akan memiliki berbagai makna sesuai latar belakang metode pemaknaannya. Bisa jadi secara bahasa, secara syar'i, lalu secara urfi, dan seterusnya dan seterusnya. Di sana ada pembahasan tentang dalalat al-alfadz. Kita tahu misalnya adalah soal lafadz-lafadz yang perlu dibahas lebih lanjut untuk memastikan sejauh mana dia bisa mencakup gagasan-gagasan baru dengan istilah mantuk dan mafhum misalnya, bahwa ada yang eksplisit, ada yang implisit. Ketika mengatakan
sebuah kata atau kalimat, maka pertanyaannya mana yang mantuk dalam kalimat dan kata tersebut, dan mana yang mafhum, yang bisa ditarik, yang implisit, yang bisa ditarik sebagai bagian dari teks itu sendiri. Kita tahu ada istilah mafhum muwafaqah, ada istilah mafhum mukhalafah dalam konteks qiyas misalnya, bahwa sesuatu yang berbeda dari elat yang ada dalam teks itu harus diberlakukan hukum yang berbeda. Ini adalah merupakan terobosan yang tentu tidak bisa diterapkan oleh semua hal, tetapi pembahasan itu ada dalam usul fiqih. Begitupun mafhum muwafaqah, ketika elatnya itu ada, rasio atau logikanya itu ada, juga ada pembahasan yang sangat besar sekali di sana tentang bagaimana kita bisa menemukan alasan atau logika. Bisa jadi juga terkait dengan hikmah, bisa nggak masuk sebagai logika, sebagai alasan adanya hukum. Pembahasan yang panjang dari ulama tentu saja dulu belum dibahas, apalagi masa Nabi atau masa sahabat. Ini menjadi disiplin ilmu yang terus berkembang dan terus membesar, sehingga menjadi rumit terkadang, tetapi intinya adalah bahwa teks itu bisa mencakup makna-makna baru yang mungkin sebelumnya tidak disadari, atau sudah disadari tetapi masih skupnya kecil, tapi kemudian membesar menjadi lebih kompleks dan lebih luas cakupannya. Nah, kira-kira inilah inspirasi yang secara umum mengantar kepada qiraah mubadalah, bahwa kita dituntut untuk memastikan apakah sebuah teks itu sudah memiliki makna yang bisa mencakup laki-laki dan perempuan atau belum. Kalau masih belum, kita harus cari. Bagaimana cara mencarinya? Nanti kita lihat pada metode yang lebih teknis terkait dengan qiraah mubadalah. Tetapi intinya adalah bahwa ketika suatu makna atau suatu teks, kata maupun kalimat yang belum sedemikian rupa mencakup keseluruhan, maka dalam konteks ini laki-laki dan perempuan, maka perlu digali, perlu dicari, karena gagasan besar Islam itu mencakup dan menyapa laki-laki maupun perempuan. Kita tahu dalam tradisi klasik Islam kenal dengan istilah kaidah taghlib, kaidah bahwa ungkapan-ungkapan yang secara bahasa mungkin dikenal sebagai struktur laki-laki, maka perempuan dengan sendirinya masuk. Kata-kata misalnya al-mu'minun secara struktur bahasa adalah untuk orang beriman laki-laki, tetapi lalu para ulama menggunakannya sebagai kata yang netral atau mencakup juga perempuan. Ini disebut sebagai taghlib. Tentu saja kalau kita baca beberapa kitab di sana, ada pembahasan dalam usul fikih mengenai kata-kata yang sudah dianggap netral secara umum, walaupun ada juga ulama yang mengatakan kata pada dasarnya adalah untuk laki-laki kecuali perempuan masuk. Seperti kata al-bashar, itu harusnya netral dan semua manusia, laki-laki maupun perempuan. Al-insu, manusia. An-nasu, manusia. Man juga, seseorang. Kata rojulun juga ternyata menarik sekali. Banyak ulama mengatakan sekalipun secara bahasa artinya laki-laki, rojulun dan rijalun, tetapi itu bisa digunakan untuk seseorang yang akhirnya mencakup laki-laki maupun perempuan. Tetapi untuk kata imro'atun atau nisa, itu hanya untuk perempuan, tidak bisa untuk laki-laki. Imro'atun adalah bentuk mu'annas dari imro'un. Jadi nanti dalam pembahasan metode qiraah mubadalah, saya mempertanyakan apakah kata imro'atun yang secara bahasa untuk perempuan, jika dibuat dalam sebuah kalimat, juga maknanya bisa berlaku untuk laki-laki atau tidak. Mengapa demikian? Karena banyak ulama yang sudah membicarakan
kata rojulun yang secara struktur bahasa untuk laki-laki ternyata bisa diterapkan untuk perempuan, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Asqalani dan Ibnu Al-Arabi dalam Ahkamul Quran dan Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Mari kita cek dulu satu kata. Misalnya, ulama sepakat bahwa kata man, atau paling tidak mayoritas ulama usul fikih sepakat bahwa kata man yang berarti seseorang itu untuk laki-laki dan perempuan, seperti ayat bala man aslama dan lain-lain, orang yang siapapun yang Islam. Karena itu bisa tidak lalu setiap kata man itu harusnya diartikan ya untuk laki-laki maupun perempuan. Seperti kata man tentang khalifah fil ardi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah, kata-kata khalifah artinya adalah orang yang dijadikan khalifah oleh Allah di muka bumi ini bukan hanya laki-laki tetapi manusia. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa khalifahnya Allah dalam konteks sejarah itu hanya Nabi Adam. Tidak, tetapi manusia Adam dan Hawa, karena kata-katanya menggunakan kata-kata man. Ibnu Arabi seperti yang saya bilang dalam kitab Ahkamul Quran mengatakan, Sholatul rajuli tatawwu'an haitsu la yarahun nas ta'dilu sholatahu ala a'yunin nasi khamsan wa 20. Hadis yang mengatakan sholatul rajuli ketika sunnah itu sebaiknya dilakukan tidak di hadapan manusia, tetapi sendiri-sendiri, tidak dilihat oleh orang lain. Itu akan lebih baik dibanding bersama-sama dengan yang lain. Nah, titik poinnya ketika beliau mengatakan bahwa fadzikru ar-rajuli ghalibiyun fala mafhuma lahu fal mar'atu kadzalika wan nisa'u syaqaiqur rijal. Bahwa kata-kata rajul di situ tidak berarti sama sekali karena tercakup juga perempuan. Jadi perempuan yang sholat sunnah tidak dilihat oleh orang lain juga punya pahala yang sebesar sebagaimana juga laki-laki. Ada hadis yang sangat terkenal tentang 7 orang yang akan memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Itu hampir semuanya menggunakan kata-kata rajulun. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 orang yang nanti akan memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, itu hampir semuanya menggunakan kata-kata laki-laki. Al-imamu al-adil, pemimpin yang adil. Apakah cuma laki-laki pemimpin yang adil? Lalu kemudian syabun, pemuda yang sejak awal sudah senang dan tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Rajulun qalbuhu rajulun, laki-laki yang emosinya, komitmennya untuk masjid. Rajulani, 2 orang satu sama lain yang saling mencintai, dan seterusnya, semuanya menggunakan kata-kata rajulun. Dan menariknya adalah Imam Ibnu Hajar mengatakan kelelakian di sini tidak berguna. Artinya tidak memiliki batasan, karena yang paling penting adalah bukan soal laki-laki tetapi soal amal. Nah, kalau begitu maka sejak awal imam adil lalu syabun berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah itu adalah laki-laki maupun perempuan yang adil ketika memimpin, yang sejak muda beribadah, yang hatinya komitmen kepada masjid, yang saling mencintai antar sesama karena Allah, lalu kemudian tidak mudah tergoda sama orang lain, yang memiliki harta dan posisi. Dan yang keenam adalah orang yang ketika bersedekah dia selalu tersembunyi, dan yang ketujuh adalah orang yang selalu berzikir ketika sunyi dan sendirian. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Rajulun, orang, bukan laki-laki. Laki-laki maupun perempuan. Nah, ini menurut saya adalah sebuah inspirasi yang sangat
keren dan menarik bahwa para ulama telah sadar dalam bahasa Arab itu secara struktur ungkapannya sadar gender, harus laki perempuan. Meja ini harus ada jenis kelaminnya, kata ganti harus ada jenis kelaminnya, kata kerja semuanya harus ada jenis kelaminnya, sehingga akan sulit ketika ingin menyapa kedua belah pihak. Lalu lahirlah sebuah kaidah bahwa pada dasarnya khitab itu menyapa laki-laki dan perempuan. Inilah kaidah taglib itu. Jadi kata rojulun, nanti kata zakarun, kata rijalun, kata man, kata al-mu'min, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu, hai orang yang beriman, dan lain-lain. Adalah kata dan kalimat yang secara kaidah, secara dasar harus digunakan untuk menyapa secara umum laki-laki dan perempuan. Itulah inspirasi besar dari tradisi klasik Islam. Tapi tentu saja tidak ada pembahasan terkait dengan bagaimana jika struktur bahasa itu untuk perempuan, apakah juga bisa dimaknai untuk laki-laki. Nah, ini yang mungkin belum dibahas dalam tradisi klasik Islam, atau paling tidak saya belum menemukannya. Jika ada yang menemukan, tolong dikabari. Sangat senang sekali saya mendengarnya, karena ini penting sekali dalam konteks penemuan makna atau pencarian makna dari sebuah teks yang sangat khusus, parsial, hanya menyapa perempuan. Mungkinkah kita bisa mengambil makna yang substansinya sehingga teks itu juga sesungguhnya sedang menyapa laki-laki? Itu adalah metode mubadalah yang nanti akan saya bicarakan, tetapi pada saat ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang inspirasi dari tradisi klasik Islam. Jika ada yang menemukan, saya sangat senang sekali, dan episode berikutnya kita akan lihat bagaimana inspirasi-inspirasi yang telah dilahirkan oleh ulama kontemporer, yaitu Syekh Abu Shuqqah, seorang ulama dari Kairo, Mesir, yang hidup lama di Teluk, yang mengabdikan dirinya hanya untuk mengumpulkan hadis-hadis tentang laki-laki dan perempuan, terutama tentang hak-hak perempuan dalam Islam, yang kemudian melahirkan sebuah magnum opus yang sangat besar, ada 6 jilid, Tahrirul Mar'ah fi Asri Ar-Risalah. Terakhir saya akan mencoba merespon dan menjawab beberapa pertanyaan atau 3 pertanyaan yang kemarin muncul di chat premier atau tayang perdana ngaji Qiraah Mubadalah pada hari Senin kemarin. Yang pertama adalah harapan, sesungguhnya bukan pertanyaan, dari Mbak Nyai Toah Kempek tentang bagaimana agar ngaji seperti ini justru lebih banyak diakses oleh laki-laki. Tentu saja ini merupakan harapan saya juga, karena itu kenapa dibikin di YouTube, agar supaya laki-laki bisa mengakses dan tentu saja perempuan juga bisa mengakses. Dan para perempuan yang mendengar ngaji Qiraah Mubadalah ini juga boleh merekomendasikan, mengirimkan kepada para laki-laki agar mendengarkan tentang konsep, perspektif, dan cara pandang mubadalah. Tapi sebagai informasi saja bahwa konsep, cara pandang, dan gerakan terkait dengan pendidikan publik untuk mubadalah ini sudah melibatkan banyak laki-laki. Pada misalnya sejak tahun 2015 akhir, saya bersama Mbak Nyai Nur Rofi'ah, Mbak Alisa Wahid, dan teman-teman yang lain itu telah melatih lebih dari sekitar 1.500 KUA, baik naib, kepala, maupun penghulu, dan juga beberapa beberapa pekerja di Bimas Islam yang bertanggung jawab kepada pendidikan pranikah kira-kira. Itu kami telah melatih tentang bagaimana
relasi kesalingan dalam pernikahan yang diharapkan nanti mereka akan menyampaikannya kepada calon-calon pengantin. Terus kemudian yang lebih intensif adalah misalnya programnya Rahima di 4 kabupaten, di Gunung Kidul, di Kulon Progo, di Yogyakarta ini, dan juga di Lampung, di Kabupaten Tanggamus dan Lampung Timur. Di setiap kabupaten sekitar 20 sampai 26 atau 7 orang, kadang 30 orang, intensif bertemu berkali-kali. Hampir semuanya laki-laki, paling 1, 2, 3 orang yang mitra dari KUA perempuan. Mereka basisnya adalah KUA dan teman-teman ini para daihad atau para pendakwah sekaligus orang yang aktivis menemani kerja-kerja Kementerian Agama di tingkat akar rumput yang bertemu langsung dengan masyarakat, menikahkan, menjadi konselor kadang-kadang, menemani orang yang keluarga yang bermasalah, berkhutbah, dan lain-lain. Di sana laki-laki hampir banyak sekali ikut terlibat dan telah mengikuti paling tidak beberapa pertemuan untuk penguatan konsep dan perspektif mubadalah. Karena itu, ya saya senang sekali jika video ini juga lalu dibagikan kepada para laki-laki agar tahu, mengerti, memahami bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan akan lebih indah, lebih bahagia dan membahagiakan jika menggunakan konsep mubadalah, kesalingan dan kerjasama. Yang kedua adalah pertanyaan dari seseorang terkait dengan bagaimana dengan masih banyak sekali laki-laki yang memandang perempuan dari sisi keperawanannya saja. Ya, kita sedih tentu saja, dan kita harus memandang bahwa laki-laki yang seperti ini juga sesungguhnya korban dari pendidikan masyarakat, dari pendidikan publik yang ada di masyarakat, di mana perempuan hanya dipandang dari sisi tubuh seksualnya semata, di mana laki-laki kemudian disuruh untuk mencari, menemukan perempuan dengan kriteria-kriteria yang hampir semua terkait dengan tubuh semata. Padahal kita tahu perempuan adalah manusia yang memiliki akal, budi, emosi, kinerja, tidak hanya sekedar tubuh sebagaimana laki-laki. Jadi cara pandang masyarakat ini sudah dibentuk sedemikian rupa yang itu perlu kita ubah bersama, bahwa laki-laki memandang perempuan dari sisi tubuh seksnya saja. Sehingga yang dicari itu yang cantik, yang muda, yang molek. Kalau tidak, begitu sudah tubuhnya berubah, maka laki-laki oleh komunitas justru didorong untuk nikah lagi, atau mencari pasangan lagi, atau bahkan selingkuh dan lain-lain. Antar perempuan pun terus kemudian terjadi banyak sekali bully atau pembicaraan ketika perempuan tidak lagi menarik, tidak manis, tidak cantik, usianya lanjut, dan lain-lain. Ini adalah bentuk pendidikan publik yang harus kita koreksi bersama. Yang kedua adalah hal yang sama juga, perempuan hanya melihat laki-laki dari sisi kemampuan keuangannya belaka, ekonominya belaka. Yang saya bilang kemarin, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Sementara laki-laki dididik untuk melihat perempuan dari tubuh seksnya semata, yang jika tidak cantik, jika tidak molek, itu lalu dijadikan korban atau diduakan, poligami dan lain-lain, atau bahkan dicerai, diganti pasangan yang lain. Nah, kita perlu melakukan pendidikan publik ulang bagaimana agar satu sama lain menghormati kemanusiaannya. Jadi ini tanggung jawab kita bersama ketika masih ada laki-laki yang seperti itu, bagaimana agar mereka punya cara pandang yang utuh terhadap perempuan, bisa bersabar, bisa bersyukur dari seluruh capaian-capaian yang dimiliki oleh perempuan. Jadi kita sebagai laki-laki dan perempuan sama-sama bertanggung jawab. Yang punya anak kepada anaknya, yang punya saudara kepada saudaranya, yang punya teman kepada temannya, yang menjadi guru, yang menjadi kiai, yang menjadi bunyai,
yang menjadi pendidik, yang menjadi penulis. Ayo kita semua sama-sama. Sementara mari kita cerita baik tentang mubadalah ini misalnya kita viralkan di media sosial, di status-status Facebook. Bagaimana agar orang lalu memiliki mindset, memiliki cara pandang yang kesalingan, yang memandang seseorang atau manusia sebagai manusia yang bermartabat dan mulia. Tidak sekedar melihat dalam konteks yang pertanyaan tadi, tidak sekedar melihat seseorang dari tubuh moleknya belaka, terutama perempuan. Nah, ini kita perlu banyak memperbesar cerita kisah kebaikan, kecantikan perempuan dari sisi lain, tidak hanya sisi tubuh. Ini perlu dididik publik ini, perlu diceritakan sebanyak mungkin, karena semakin banyak cerita akan semakin diterima oleh masyarakat. Jadi ini tanggung jawab kita bersama. Karena itu mari kita sama-sama sebarkan, tebarkan kebaikan prinsip dan konsep mubadalah ini agar laki-laki kemudian terdidik, terlatih untuk menjadi orang yang benar-benar bertanggung jawab. Yang ketiga adalah pertanyaan soal inspirasi mubadalah. Saya kira video hari ini dan video ke depan juga masih bicara soal inspirasi. Bagaimana, dari manakah mubadalah ini datang dan hadir inspirasinya, dari klasik Islam, dari kontemporer, dari ulama-ulama, beberapa pihak dan lain-lain. Nanti akan diteruskan pada pertemuan berikutnya. Bagian pertanyaan ketiga, tetapi bagian berikutnya, bagian akhirnya adalah soal apakah ada persamaan antara mubadalah, feminisme, dan persamaan gender. Mungkin lebih tepat disebut kesetaraan atau keadilan gender, bukan persamaan gender ya. Mubadalah seperti yang saya bilang adalah soal cara pandang dalam melihat perempuan dan laki-laki sebagai sama-sama manusia yang bermartabat, sama-sama subjek yang mulia, sehingga relasinya harus saling menghormati, kerjasama, dan juga sama-sama berpartisipasi dalam berbagai ranah kehidupan. Jika konsep dan definisi ini tepat dengan perspektif feminisme dan gerakan feminisme, substansi dari feminisme, maka kita bisa katakan sama tentu saja. Karena feminisme itu jantungnya adalah tentang bagaimana menyadari adanya kekerasan yang dialami oleh perempuan, lalu kemudian bangkit melakukan kerja-kerja, baik kultural, struktural, dan lain-lain untuk mengurangi kekerasan yang dialami oleh perempuan ini, atau ketidakadilan yang dialami oleh perempuan ini. Nah, jika feminisme artinya adalah demikian, yaitu substansinya seperti ini, maka mubadalah tentu saja sama sebangun dengan feminisme. Tetapi kalau feminisme artinya adalah filsafat individualisme tentang keperempuanan yang berkembang di Barat dengan berbagai cara pandang yang beragamnya, tentu saja ada banyak perbedaan, di samping mungkin ada beberapa persamaan. Dalam konteks individualisme misalnya bisa jadi berbeda, apalagi filsafat radikalisme bisa jadi berbeda, apalagi eksistensialisme di mana sumber kekerasan perempuan itu ya tubuhnya. Karena itu tidak boleh ada tubuh lain yang eksis, karena tubuh lain itulah yang justru melakukan kekerasan terhadap perempuan misalnya. Tentu itu berbeda karena tidak lagi kesalingan. Jadi feminisme kalau dipahami sebagai sebuah substansi kesadaran tentang adanya kekerasan lalu bekerja sama-sama untuk menghentikan kekerasan dan ketidakadilan menuju kepada keadilan, maka mubadalah adalah bagian atau sama dengan feminisme. Tetapi kalau artinya adalah ragam filsafat yang sedemikian kompleks itu, maka tentu saja ada yang berbeda atau banyak yang berbeda, atau malah justru mubadalah adalah bagian dari kritik terhadap feminisme yang anti terhadap tradisi,
feminisme yang anti terhadap agama, feminisme yang hanya membenarkan dirinya dan menyalahkan yang lain. Jadi seringkali feminisme dipahami untuk, tidak oleh semua orang tentu saja, tetapi oleh beberapa orang dipahami untuk membesarkan perspektif perempuan dan melupakan bahkan mendiskreditkan perspektif laki-laki. Nah, ini tidak kesalingan. Jadi mubadalah lahir untuk memastikan terjadinya kesalingan di mana perempuan harus diangkat tanpa harus menghancurkan atau merendahkan posisi laki-laki. Diskusi ini tentu saja panjang, karena itu tidak cukup dalam forum tanya jawab ini. Lalu kemudian persamaan gender yang saya bilang persisnya adalah kesetaraan atau keadilan gender. Akan lebih baik jika mengikuti kelas-kelas atau ngaji online-nya Mbak Ibu Nyai Nur Rofiah tentang keadilan hakiki atau keadilan gender Islam, di mana gender tentu saja artinya adalah jenis kelamin sosial, di mana seseorang itu ada jenis kelamin biologis, ada jenis kelamin sosial. Jenis kelamin biologis gampangnya adalah seseorang itu punya penis, perempuan punya vagina, lalu fungsinya dan seterusnya untuk hubungan seks, lalu perempuan menstruasi dan hamil. Nah, ini biologis. Tetapi nyatanya kehidupan kita sering mendefinisikan orang dari sisi jenis kelamin biologis, di mana lalu perempuan harus A, harus B, sifatnya A, B, padahal sifat itu ada juga di laki-laki. Misalnya perempuan dianggap emosional, laki-laki dianggap kuat, padahal yang kuat di perempuan juga ada, yang emosional di laki-laki juga ada. Nah, atas dasar pelabelan ini lalu muncul norma, lalu muncul hukum, lalu muncul aturan. Nah, keadilan gender adalah berbicara tentang bagaimana agar norma hukum aturan yang diberikan kepada seseorang atas dasar jenis kelamin itu tidak melahirkan ketidakadilan atau kekerasan, tetapi sama-sama mewaspadai agar laki dan perempuan dengan jenis kelamin yang mereka miliki itu tetap memperoleh kehidupannya sebagai manusia yang bermartabat. Nah, dalam konteks ini tentu saja satu semangat dengan mubadalah. Tetapi untuk lebih jelasnya, lebih baik mengikuti ngaji keadilan gender Islam Ibu Nyai Nur Rofiah. Itu keren sekali, hebat. Kita akan ditemani bagaimana memahami problem yang kita hadapi sehari-hari dan bagaimana itu menyelesaikannya. Kadang-kadang perempuan itu tidak paham dengan tubuhnya sendiri, apalagi laki-laki, sehingga tidak tahu bagaimana menyampaikannya, dan laki-laki juga tidak paham bagaimana memahaminya. Nah, pada konteks keadilan gender Islam, keberadaan perempuan dengan tubuh biologis atau jenis kelamin biologis dan juga jenis kelamin sosial itu bagaimana disadari, dipahami, pengalamannya dimunculkan agar tidak terjadi kekerasan atau ketidakadilan ketika perempuan memiliki jenis kelamin biologis dan memiliki jenis kelamin sosial. Dengan cara pandang KGI-nya Bu Nyai Nur Rofiah, maka mubadalah adalah justru berdiri atas keadilan gender tersebut. Jadi mubadalah hanya mungkin jika perspektif keadilan gender Islamnya atau hakikinya itu sudah selesai tentu saja. Tetapi sambil proses kita bisa memulai sesuatu yang lebih sederhana. Sederhana artinya memandang seseorang sebagai manusia yang bermartabat, sebagai subjek yang memiliki perasaan, akal, budi, emosi. Karena itu mari kita lihat dari berbagai sisi ini dan kita hormati bersama-sama. Saling menghormati, saling menolong, saling kerjasama, dan saling bahagia dan membahagiakan. Itu adalah kata kunci mubadalah. Terima kasih kelas pengajian online Qiraah Mubadalah pada kali ini kita akhiri, dan jika ada pertanyaan boleh ditulis atau boleh dikirim ke WA grup pengelola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.